Secara historis Indonesia ini kan tidak ada. Bicara soal nasionalisme di Indonesia memang bagian dari bentuk variabel-variabel dari atau ragam dari nasionalisme yang ada di dunia ini, gitu kan. Jadi di dunia ini munculnya nasionalisme itu dari berbagai negara yang hadir pada hari ini itu tidak sama, gitu kan. Nah, kalau kita mengacu kepada konsep nasionalisme itu sendiri, nasionalisme itu kan sebetulnya adalah akumulasi dari kesamaan persepsi terhadap suatu yang akan mereka pikirkan pada masa yang akan datang, yang di latar belakangi oleh berbagai faktor. Misalnya ada faktor geografis, faktor etnis, faktor bahasa, faktor budaya, faktor politik ya, atau ideologi, lalu kepercayaan atau agama, dan yang terpenting juga rasa keinginan untuk menyatu menjadi suatu entitas nation state. Nah, itu secara makro kita bicara tentang nasionalisme. Nah, kalau kita bicara tentang akar nasionalisme, tentu kita tidak bisa pula bicara tentang konsep-konsep yang pernah dilahirkan tentang nasionalisme ini dari para ahli, gitu kan. Yang paling babon ya kalau bicara tentang nasionalisme itu, tentu kita nggak bisa melepaskan konsep dari Otto Bauer ya. Nah, Bauer itu melihat nasionalisme merupakan bagian dari kesamaan nasib. Lalu ada Renan. Kalau Renan itu dia melihat keinginan untuk bersatu menjadi satu bangsa. Nah, untuk variabel yang dua itu agak mirip itu. Lalu ada konsep lain dari Schneider ya. Schneider itu melihat nasionalisme itu merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain sebagainya. Anderson lain lagi. Anderson melihat nasionalisme ini merupakan bagian dari bentuk komunitas politik yang bercita-cita untuk suatu kedaulatan yang terbatas. Nah, ini nasionalisme secara konsep yang dikemukakan para ahli. Nasionalisme di Indonesia itu lebih tepatnya kita melihat dekat kepada pandangan Bauer tadi dan Renan. Nah, nasionalisme kita itu bukan berdasarkan kepada faktor bangsa, bukan pada faktor agama, etnis, geografis, dan lain sebagainya. Tetapi lebih dominan adalah faktor kesamaan nasib. Nah, ini kita lihat. Kita bisa lihat kenapa muncul nasionalisme di Indonesia. Kalau para ahli kan sudah banyak menulis itu, mulai dari Robert Van Niel, kemudian Wertheim, Rickleff, dan lain sebagainya. Mereka sudah melihat itu. Dari mana akar nasionalisme di Indonesia itu? Secara historis Indonesia ini kan tidak ada dari awal, gitu kan. Muhammad Yamin mencoba mengilustrasikan Indonesia ini mulai dari Sriwijaya sampai pada Majapahit. Nah, itu kan ilustrasi yang dibikin oleh seorang Muhammad Yamin saja. Tapi Sriwijaya dan Majapahit itu tidak pernah berpikir akan menjadi Indonesia wilayahnya ini. Tetapi kenapa akhirnya muncul nation state Indonesia ini? Itu tidak bisa lepas dari akhirnya proses dari kehidupan di dunia ini dengan adanya kolonialisme. Jadi dampak perubahan dunia, kalau kita mengacu kepada pengamatan orang sosiologik ya, orang sosiologi, terutama kita lihat dari pandangan yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein itu, ketika terjadi perubahan world system dari alam feodal ke alam kapital, maka muncullah apa yang kita sebut keinginan orang melakukan semacam konsepsi baru dalam sistem dunia yang kita kenal dengan imperialisme dan kolonialisme. Untuk apa? Targetnya tentu kekuasaan untuk menguasai dunia. Nah, yang menarik kalau kita baca buku sejarah Indonesia, selalu dibicarakan bahwasanya munculnya penjajahan di atas dunia ini karena 3 variabel tadi, ada goal, gospel, dan glory. Tetapi itu dibantah habis oleh Ong Ho Ham ya, sejarawan UI, yang mengatakan munculnya kolonialisme dan imperialisme itu tidak lebih dari soal perut, soal makan ya.
Nah, goal, gospel dan glory itu hanya moto semboyan yang sifatnya heroik, yang sebetulnya itu tidak substansi dalam munculnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme itu adalah soal makan, soal ekonomi, yang akhirnya berujung pada kekuasaan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai proses munculnya kolonialisme. Munculnya kolonialisme inilah yang kemudian melahirkan beberapa proses perubahan-perubahan lagi, sistem perubahan-perubahan lagi. Ketika akhirnya kolonialisme itu mengacu kepada munculnya apa yang kita sebut sebagai kolonialisme modern, di mana masyarakat berubah dari masyarakat feodal menuju masyarakat industri. Disinilah kita mengenal apa yang kita sebut dengan perubahan sistem penjajahan dunia. Ketika daerah jajahan tidak hanya lagi dijadikan hanya sekedar alat untuk dijadikan eksploitasi hasil alamnya, tetapi juga sebagai pasar. Nah, di Indonesia momentum akar nasionalisme itu tentu perubahan sistem itu tadi juga. Di dunia secara umum perubahan kolonialisme itu terjadi karena 3 revolusi tadi. Ada revolusi industri, yang tertua ada revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan revolusi industri. Nah, ketiga revolusi tadi itu mempengaruhi kolonialisme Belanda di suatu wilayah yang bernama dulu Nusantara, yang kemudian dia beri namanya menjadi Hindia Belanda. Nah, wilayah Hindia Belanda inilah yang kemudian dilihat oleh Belanda sebagai wilayah yang bisa dijadikan sebagai market pasar yang akan dia bentuk dalam dunia industrinya. Nah, dengan demikian tentu akhirnya Belanda mencoba pula melakukan perubahan-perubahan di dalam kolonialismenya. Nah, kolonialisme yang dia lakukan di sistem atau kebijakan yang mereka bikin kemudian dikenal dengan nama politik etis. Nah, politik etis inilah yang kemudian menjadi akar atau momentum nasionalisme di Indonesia. Kenapa? Ya, kita tahu ketika Belanda membentuk semacam struktur masyarakat yang diinginkannya sesuai dengan tujuan-tujuan industri dia tadi itu, maka seorang sosiolog Belanda yang terkenal juga pada waktu itu yang kita sebut dengan Furnival, Belanda akhirnya membentuk semacam struktur-struktur yang kemudian dia sebut dengan masyarakat majemuk ala Belanda, di mana masing-masing masyarakat itu dia bentuk seperti kue lapis. Lapis tertinggi itu adalah orang Eropa, lalu di tengah-tengahnya adalah Asia Timur, dan di bawahnya baru pribumi. Nah, pribumi ini targetnya bagi Belanda adalah pasar. Middle ini bagi Belanda adalah distribusi. Inilah yang akan digarap oleh Belanda menjadi mitra kolonial mereka di dalam perekonomian. Patron perekonomian tentu orang Eropa juga pada waktu itu. Dibentuklah industri-industri. Industri-industri itu tidak lagi diletakkan di Eropa. Kalau industri-industri itu diletakkan di Eropa, biaya produksinya mahal. Maka industri itu dipindahkan ke Hindia Belanda supaya produksinya menjadi murah, gitu kan. Kesulitannya ketika mereka harus memindahkan dari Belanda ke wilayah Hindia Belanda, mereka kekurangan tenaga kerja. Inilah akhirnya membentuk mereka untuk berpikir semacam sistem yang mereka sebut dengan politik etis. Bunyinya sih bagus, politik balas jasa dari kolonial terhadap daerah jajahan. Tetapi itu kulit saja. Substansinya adalah yang namanya kolonialisme, tentu mereka menginginkan bagaimana mereka bisa menguasai wilayah yang dianggap sebagai pasarnya. Nah, ini tentu Hindia Belanda. Nah, dengan terbentuknya sistem politik etis itu, maka Belanda suka atau tidak suka tentu harus melakukan perubahan di wilayah Hindia Belanda. Salah satunya adalah dengan membentuk sekolah-sekolah. Nah, ini yang menarik. Ketika mereka membentuk sekolah-sekolah, maka muncullah semacam kelas baru di Hindia Belanda yang kita sebut dengan Shackle Society. Orang-orang pribumi yang kata orang Minang, KT tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar. Kenapa? Karena mereka dibawa menjadi alam modern oleh Belanda dengan budaya Belanda, tetapi pada dasarnya awalnya mereka adalah orang Timur. Jadi orang Timur ini diusahakan pola pikirnya itu diusahakan menjadi Barat. Mereka biasanya adalah masyarakat komunal dijadikan masyarakat individual. Nah, itu dididik mereka seperti itu. Untuk apa? Supaya pasar industri yang akan disiapkan oleh Belanda pada waktu itu bisa dikonsumsi oleh mereka. Karena yang akan diindustrikan pada waktu itu adalah misalnya sepatu. Ada industri sepatu, industri tekstil, industri apa lagi macam-macam. Semua industri-industri itu tidak akan laku untuk masyarakat barbar, tidak berlaku untuk masyarakat
pastorial atau pastoral gitu ya. Misalnya ke orang Papua yang belum punya baju itu belum berlaku itu. Nah, maka mereka harus diberikan kebudayaan berbaju, kebudayaan bersepatu. Bagaimana caranya? Macam-macam. Wilayah yang sudah kuat agamanya, misalnya budayanya, mereka tidak akan ganggu. Mereka hanya memberikan semacam pembaruan-pembaruan saja. Misalnya, kita mengenal pada waktu itu orang Minang misalnya. Orang Minang sudah kuat Islamnya. Mereka tidak ganggu Islamnya. Lalu yang diganggu apa? Mereka ganggu bagaimana pola mereka berpakaian. Maka kita ketahuilah di akhir abad 19 itu datuk-datuk pakai saluak laka, tapi pakai sepatu, gitu kan? Bagus itu. Supaya apa? Karena datuk bisa beli sepatu, gitu kan? Nah, mereka-mereka ini akhirnya menjadi semacam kelas tersendiri dalam masyarakat yang kita sebut dengan kelas masyarakat pelajar, terpelajar dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mereka akhirnya mengalami apa yang kita sebut dengan emansipasi. Jadi nasionalisme itu dia tidak ujuk-ujuk menjadi nasionalisme, dia ada beberapa proses itu. Mulai dari mereka mengenal modernisasi itu tadi, lalu kemudian pada tahap awal ketika mereka sudah mendapatkan perubahan-perubahan itu, mereka menjadi emansipis. Macam-macam gerakan emansipis yang terjadi. Nah, emansipis inilah yang kemudian menjadi nasionalis Indonesia. Nah, inilah akarnya. Di akarnya itu berasal dari penjajahan Belanda. Ini tidak bisa kita pungkiri. Inilah yang menjadi dasar. Nah, Belanda membuatnya ini bukan untuk menolong Indonesia menjadi nasionalisme juga, tidak. Ini hanya persoalan sistem dunia pada waktu itu yang merubah sistem kolonialisme itu dari alam feodal, kolonialisme klasik, ke alam modern, kolonialisme baru gitu kan. Itu aja. Jadi faktor utamanya memang kolonialisme.